Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya nak. Untuk anak-anak ibu yang sedang sakit atau sedang dalam masa penyembuhan, semoga Tuhan memberikan kesembuhan yang cepat untuk kalian ya nak, supaya dapat mengikuti pelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sekarang kami mau memulai pelajaran kami. Kiranya Engkaulah yang menyertai guru-guru kami, supaya dapat memberikan materi dengan baik kepada kami. Dan berkatilah kami sebagai siswa, supaya kami dapat menerima materi dengan baik. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada teman-teman kami yang sedang sakit, supaya dapat berkumpul bersama kami dalam pembelajaran ini. Ya Tuhan, dalam pengantaran Kristus kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita pada pagi hari ini adalah tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran yang kedua. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Nah, berikut adalah beberapa rumah adat dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama, Rumah Gadang, rumah adat asal Sumatera Barat. Yang kedua ada Rumoh Aceh, rumah adat Nangroe Aceh Darussalam. Nah, yang ketiga ada Rumah Balai Batak Toba, rumah adat asal Sumatera Utara. Yang keempat, ada Rumah Adat Tongkonan, rumah adat asal Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kelima, ada Baileo, rumah adat asal Provinsi Maluku. Yang keenam adalah Rumah Adat Bangka Belitung. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar. Masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Ah, tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah Gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, Rumoh Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia
memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani? Ide yang dimiliki Lani adalah membuat mozaik rumah adat daerah lain. Pertanyaan kedua, apa ide yang dimiliki oleh Edo? Ide yang dimiliki oleh Edo adalah membuat mozaik rumah adat Maluku. Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Dengan cara menghormati atau menghargai ide yang disampaikan oleh seseorang. Pertanyaan keempat, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Ide yang berbeda memang memberikan manfaat, karena kita memiliki pilihan ide yang semakin banyak, semakin beragam, dan mendapat wawasan yang baru untuk kita. Pertanyaan kelima, kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Kerjasamanya adalah membuat mozaik rumah adat. Pertanyaan keenam, apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Manfaatnya ialah terciptanya kerukunan, kekeluargaan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mendukung. Pertanyaan nomor 7. Hal baik apa saja yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Hal baiknya ialah kita dapat saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Pertanyaan ke-8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Nilai yang dapat kita contoh adalah nilai kerjasama dan nilai menghargai pendapat orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda. Dari mereka kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan pada kami. Nah, sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.